Banyak lansia pasrah dengan gula darah tinggi, padahal ada cara gratis dan tanpa obat untuk mengatasinya di usia 60 plus. Ini rahasia intermittent fasting. Sobat Sehat Lansia dan keluarga tercinta, selamat datang kembali di sini tempat kita membahas rahasia dan tips praktis untuk menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan hati tetap bahagia untuk lansia di masa tua. Penting. Sebelum kita mulai, tulis di komen kota mana dan berapa usia Anda sekarang untuk memastikan Anda tidak ketinggalan info kesehatan terbaik lainnya dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah bel. Bayangkan, Anda baru saja pensiun. Anda akhirnya punya waktu untuk bersantai, menikmati hari-hari tanpa tekanan kerja. Tapi kemudian dokter berkata, gula darah Anda mulai tinggi, Anda harus lebih hati-hati. Dan tiba-tiba, semua kesenangan itu terasa berat. Nah, video ini hadir untuk Anda. Kami akan membahas sebuah pendekatan sederhana yang sedang banyak diteliti oleh para ilmuwan, yaitu intermittent fasting, atau puasa berkala, dan bagaimana cara kerjanya bisa membantu tubuh Anda mengelola gula darah dengan lebih baik, terutama di usia pensiun. Tidak perlu obat baru, tidak perlu olahraga berat, cukup mengatur kapan Anda makan. Mari kita mulai dari awal. Bagian 1. Apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting, atau kita singkat IF, bukan diet dalam arti tradisional. Ini bukan soal apa yang Anda makan, tapi soal kapan Anda makan. Konsepnya sederhana. Anda punya jendela makan dan jendela puasa. Misalnya, pola yang paling umum disebut 16:8. Artinya, Anda puasa selama 16 jam, lalu makan dalam jendela 8 jam. Contoh praktisnya, Anda makan dari pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore. Di luar jam itu, Anda hanya minum air putih, teh tanpa gula, atau kopi hitam tanpa pemanis. Ada juga pola lain seperti jam 12:12 menit puasa, 12 jam, makan 12 jam. Ini lebih ringan dan cocok untuk pemula. Atau pola 5:2 makan normal 5 hari dalam seminggu. Lalu makan sangat sedikit di 2 hari lainnya. Tapi pertanyaan terpenting adalah, mengapa ini bisa membantu gula darah? Jawabannya ada di dalam tubuh kita sendiri. Bagian 2. Memahami gula darah dengan bahasa sederhana. Mari kita bayangkan, tubuh Anda seperti sebuah rumah. Gula darah adalah bahan bakar yang mengalir ke seluruh ruangan, dan insulin adalah kuncinya. Setiap kali Anda makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat gula, masuk ke dalam darah. Pankreas lalu merespons dengan mengeluarkan hormon bernama insulin. Tugas insulin adalah membuka pintu sel-sel tubuh agar gula bisa masuk dan digunakan sebagai energi. Sejauh ini, semua berjalan lancar. Masalah muncul ketika kita terlalu sering makan, terutama makanan manis dan bertepung. Pankreas terus-menerus memproduksi insulin. Lama-kelamaan, sel-sel tubuh mulai bosan merespons insulin. Mereka jadi kurang sensitif. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Akibatnya, gula darah susah masuk ke sel. Ia menumpuk di dalam aliran darah. Inilah yang kita kenal sebagai gula darah tinggi, yang jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi diabetes tipe kedua. Dan inilah justru yang membuat IF menarik. Saat kita berpuasa, kadar insulin turun drastis. Tubuh punya waktu untuk beristirahat dari lonjakan insulin yang terus-menerus. Sensitivitas insulin pun bisa pulih. Bagian 3. Apa kata ilmu pengetahuan? Ini bukan klaim tanpa bukti. Para peneliti sudah banyak mempelajari efek IF pada gula darah, khususnya pada orang dewasa yang lebih tua. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Cell Metabolism menemukan bahwa pria dewasa dengan kondisi prediabetes yang menjalankan pola makan 6 jam sehari makan dari pagi sampai sore mengalami penurunan kadar insulin yang signifikan, bahkan tanpa penurunan berat badan yang besar. Studi lain dari New England Journal of Medicine menyimpulkan bahwa puasa berkala dapat membantu tubuh beralih ke mode pembakaran lemak, mengurangi peradangan, dan memperbaiki respons insulin. Yang menarik, para ilmuwan juga menemukan bahwa IF memicu proses yang disebut autopagi, dari bahasa Yunani yang berarti
memakan diri sendiri. Kedengarannya menakutkan, tapi ini sebenarnya proses pembersihan alami di tingkat sel. Sel-sel tua dan rusak dibongkar dan didaur ulang. Ini dianggap bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk fungsi metabolisme, khusus untuk lansia dan pensiunan. Penelitian menunjukkan bahwa IF dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa, angka gula darah yang diukur saat pagi hari sebelum makan, mengurangi HbA1c ukuran rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir, meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efisien menggunakan gula, membantu menurunkan berat badan secara perlahan dan bertahap, mengurangi peradangan yang berhubungan erat dengan diabetes dan penyakit jantung. Bagian 4. Kenapa usia pensiun justru waktu yang tepat? Banyak orang mengira bahwa usia lanjut membuat perubahan gaya hidup menjadi lebih sulit. Tapi justru sebaliknya dalam konteks ini. Ketika Anda masih bekerja, jadwal makan sering kacau, sarapan terburu-buru, makan siang di depan layar komputer, makan malam larut malam setelah pulang kerja, camilan karena stres, kopi manis, demi bertahan menghadapi rapat. Sekarang, setelah pensiun, Anda punya sesuatu yang sangat berharga. Kendali atas waktu Anda. Tidak ada lagi tekanan jadwal kantor. Anda bisa merancang kapan Anda makan. Dengan tenang dan terencana, ini justru membuat IF jauh lebih mudah diterapkan. Selain itu, di usia pensiun, motivasi kesehatan biasanya jauh lebih kuat. Anda ingin tetap sehat untuk menikmati waktu bersama keluarga, bermain bersama cucu, bepergian, atau sekadar menikmati hidup tanpa gangguan penyakit kronis. Bagian 5. Bagaimana cara memulainya? Oke, ini bagian praktisnya. Tidak perlu langsung ekstrem. Mulailah dari yang paling ringan. Langkah 1. Mulai dengan jam 12:12 menit. Jika biasanya Anda makan malam pukul 8 malam, coba tidak makan apapun setelah itu. Lalu makan pagi, tidak sebelum pukul 8 pagi. Itu saja. Anda sudah berpuasa 12 jam tanpa terasa. Karena sebagian besar waktunya Anda habiskan untuk tidur. Langkah 2, geser ke jam 14:10 menit atau 16:8. Setelah terbiasa, coba perpanjang waktu puasa sedikit demi sedikit. Misalnya, tunda sarapan 1-2 jam. Dari sarapan pukul 8, geser ke pukul 9, lalu pukul X. Ini cara paling alami dan tidak menyiksa. Langkah 3. Perhatikan jendela makan Anda, yang tidak boleh dilupakan. Saat Anda makan, makanlah dengan baik. Bukan berarti bebas makan apa saja. Pilih makanan yang membantu stabilisasi gula darah, sayuran, protein tanpa lemak, seperti ikan dan ayam, lemak sehat dari alpukat dan kacang-kacangan, serta karbohidrat kompleks, seperti nasi merah atau ubi. Langkah 4. Tetap terhidrasi. Selama jendela puasa, Anda tetap boleh dan bahkan dianjurkan untuk banyak minum air putih. Teh herbal tanpa gula dan kopi hitam juga umumnya diperbolehkan karena tidak memicu lonjakan insulin. Bagian 6. Hal yang perlu diperhatikan. Sebelum Anda semangat mencoba, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan, terutama untuk pensiunan. Konsultasikan dengan dokter dulu. Ini bukan sekadar saran basa-basi. Jika Anda sedang mengonsumsi obat diabetes seperti metformin, glibenclamid, atau insulin, perubahan pola makan bisa memengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Dokter mungkin perlu menyesuaikan dosis obat Anda. Waspadai hipoglikemia. Gula darah terlalu rendah atau hipoglikemia bisa berbahaya, terutama bagi lansia. Gejalanya antara lain pusing, gemetar, berkeringat, atau terasa sangat lemas. Jika Anda merasakannya saat berpuasa, segera konsumsi sedikit makanan atau minuman manis dan hubungi dokter. Jangan lupakan nutrisi. IF bukan alasan untuk makan seadanya saat jendela makan tiba. Tubuh tetap membutuhkan semua zat gizi. Protein untuk otot, kalsium untuk tulang, vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Pastikan dalam jendela makan yang lebih sempit itu, Anda tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan lain. Jika Anda punya riwayat penyakit ginjal, gangguan makan, atau masalah pencernaan tertentu, pendekatan ini mungkin tidak cocok atau perlu dimodifikasi. Sekali lagi,
Diskusikan dengan tenaga medis Anda. Mari kita bayangkan Pak Budi. Seorang pensiunan berusia 65 tahun yang baru saja didiagnosis prediabetes. Pukul 06.00, Pak Budi bangun pagi. Ia langsung minum segelas besar air putih. Ia sadar bahwa tubuhnya membutuhkan hidrasi setelah tidur semalaman. Pukul 07.00, ia berjalan santai selama 30 menit di sekitar komplek rumah. Olahraga ringan pagi hari, bahkan dalam kondisi puasa, sangat bermanfaat untuk sensitivitas insulin. Pukul 08.00, masih puasa. Ia menikmati secangkir teh hijau tanpa gula, sambil membaca koran atau bermain dengan cucunya. Pukul 10.00 jendela makan dibuka. Sarapan pertamanya, telur rebus 2 butir, sepiring sayuran tumis, dan sepotong kecil ubi rebus. Bergizi, mengenyangkan, dan minim lonjakan gula darah. Pukul 13.00 makan siang, sepiring nasi merah, ikan bakar, tempe dan lalapan. Makan dengan tenang, tidak terburu-buru. Pukul 16.00 camilan ringan, segenggam kacang almond, atau sepotong buah. Ini masih dalam jendela makannya. Pukul 18.00 jendela makan, ditutup. Makan malam lebih awal dari biasanya. Sup sayuran dengan ayam, porsi kecil tapi bergizi. Pukul 06.00 esok pagi, siklus berulang. Tanpa sadar, Pak Budi telah berpuasa 12 jam semalam. Setelah 3 bulan, dokternya mencatat bahwa kadar gula darah puasa Pak Budi turun dari 126 mg, DL ke 108 mg, DL-HbA1c-nya ikut turun. Dan yang paling ia rasakan sendiri, ia merasa lebih berenergi, lebih ringan, dan tidurnya lebih nyenyak. Beberapa tips praktis yang bisa membantu Anda bertahan dan konsisten. Mulai perlahan, jangan terburu-buru. Tidak ada gunanya langsung memaksakan 16 jam puasa jika tubuh belum siap. Mulai dari 12 jam, nikmati prosesnya, lalu tingkatkan secara bertahap. Cari teman atau pasangan untuk melakukan IF bersama. Ini jauh lebih mudah jika ada yang menemani. Anda dan pasangan bisa saling mengingatkan dan memotivasi. Tetap sibuk di jam puasa. Salah satu godaan terbesar adalah kebosanan. Saat tidak ada yang dikerjakan, pikiran sering melayang ke makanan. Isi waktu dengan hobi, berkebun, membaca, atau aktivitas ringan lainnya. Catat perjalanan Anda. Tulis di buku kecil atau di ponsel. Kapan Anda mulai dan berhenti makan? Apa yang Anda makan? Bagaimana perasaan Anda? Ini membantu Anda melacak kemajuan dan mengenali pola yang berhasil. Jangan terlalu kaku. Jika suatu hari ada acara keluarga atau perayaan, tidak apa-apa untuk sedikit menyesuaikan jadwal. IF bukan penjara. Fleksibilitas adalah kunci keberlanjutan jangka panjang. Gula darah tinggi bukan takdir yang tidak bisa diubah. Dan usia pensiun bukan penghalang, justru sebaliknya. Ini bisa menjadi babak baru yang paling sehat dalam hidup Anda. Intermittent fasting adalah salah satu alat yang didukung oleh ilmu pengetahuan, bisa diterapkan secara bertahap, dan tidak memerlukan biaya mahal. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman, kesabaran, dan konsistensi. Ingat, tubuh Anda luar biasa. Ia punya kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri jika Anda memberinya kesempatan. Mulailah hari ini, satu langkah kecil, satu jendela makan yang lebih teratur, satu pilihan yang lebih bijak, dan perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik pun dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa konsultasikan setiap perubahan gaya hidup dengan dokter Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.